Nah, selanjutnya di sini juga ada menurut Nur Hadi bahwa pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, kemudian bahkan hasil penelitian dari Siti Maisaro menemukan bahwa implementasi pendekatan kontekstual efektif memancing daya pikir peserta didik dalam meningkatkan minat belajar siswa. Sehingga untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, maka guru perlu merancang pembelajaran yang menarik dan kontekstual yang dapat menimbulkan rasa suka dan senang bagi peserta didik. Nah, ini tadi referensinya saya tuliskan di bagian bawah situsnya ataupun bukunya. Seperti itu. Nah, itu seperti itulah pengerjaan untuk LK 1.3 ya, penentuan penyebab masalah. Kemudian begitu pula yang kita lakukan untuk masalah-masalah yang lainnya. Misalkan di sini masalah kemampuan dasar matematis peserta didik masih rendah. Kita tinggal copy paste untuk kolom yang bagian paling kiri ini hasil eksplorasi penyebab masalah. Kita copy paste dari LK 1.2. Kemudian dari situ kita bisa menentukan ya akar penyebab masalah ini, yaitu guru belum mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan latihan secara rutin. Kemudian untuk hasil analisis akar penyebab masalahnya, guru belum mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan latihan secara rutin merupakan akar penyebab kemampuan dasar matematis peserta didik masih rendah. Dari hasil penelitian Listia mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan dasar matematika dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar fisika pada siswa. Dengan melakukan latihan secara rutin, terutama berkaitan dengan kemampuan dasar matematika, maka peserta didik akan terbiasa try and error, ya mencoba, kemudian dia menemukan error, intinya dia melakukan kegiatan mencoba walaupun nanti error. Sehingga mereka bisa sadar di mana titik lemah mereka dalam berhitung dan dapat memperbaiki diri. Ibarat kata, Allah bisa karena biasa. Nah, agar peserta didik rutin berlatih, maka perlu peran penting guru dalam memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik, memberikan semangat positif sehingga siswa ikut termotivasi dan bersemangat. Lanjut, berikutnya untuk masalah peserta didik belum memiliki keinginan literasi yang tinggi terutama dalam membaca. Jadi dari situ saya menemukan akar penyebab masalahnya adalah orang tua dan guru kurang mendorong dan memotivasi peserta didik untuk rajin membaca. Nah, untuk analisisnya, orang tua dan guru kurang mendorong dan memotivasi peserta didik untuk rajin membaca merupakan akar penyebab peserta didik belum memiliki keinginan literasi yang tinggi, terutama dalam membaca. Menurut Clay dan Taylor, ya, literasi membaca adalah kegiatan mendapatkan pesan dan secara fleksibel yang digunakan untuk memecahkan masalah. Ya. Hasil penelitian Hayani menemukan bahwa motivasi yang diberikan guru sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca peserta didik termasuk dalam kategori baik. Artinya motivasi yang diberikan guru dapat meningkatkan minat baca peserta didik. Sehingga jika guru di sekolah dan orang tua di rumah memfasilitasi dan mendorong peserta didik rajin membaca, maka diyakini siswa akan rajin membaca walaupun dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Nah, selanjutnya untuk masalah yang ketiga, ya, masalah yang kedua ya, masalah kedua, kemampuan dalam berhitung matematika dasar masih rendah. Jadi akar penyebabnya ini adalah guru belum mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan latihan secara rutin. Nah, untuk analisisnya, guru belum mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan latihan secara rutin merupakan akar penyebab kemampuan dalam berhitung matematika dasar masih rendah. Hasil penelitian Listia mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan dasar matematika dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar fisika pada siswa. Dengan melakukan latihan secara rutin, terutama berkaitan dengan kemampuan dasar matematika,
maka peserta didik akan terbiasa try and error sehingga mereka bisa sadar di mana titik lemah mereka dalam berhitung dan dapat memperbaiki diri, ibarat kata ala bisa karena biasa. Agar peserta didik rutin berlatih, maka perlu peran penting guru dan dalam memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik, memberikan semangat positif sehingga siswa ikut termotivasi dan bersemangat. Jadi ini kurang lebih seperti yang tadi, yang dari masalah yang pertama. Kemudian masalah yang telah diidentifikasi berkaitan kemampuan menjawab tes tulis sangat rendah. Peserta didik memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Ya, akar penyebabnya adalah guru kurang memfasilitasi pembelajaran yang melatih peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengasah skillnya. Kemudian yang kedua adalah guru kurang variatif menggunakan bentuk penilaian, jenis penilaian, dan teknik penilaian. Nah, untuk analisisnya, menurut Sukmawati Rika, penilaian tidak sekedar diadakan sesudah pembelajaran, namun juga diadakan waktu pembelajaran itu terjadi atau dikatakan penilaian proses. Selanjutnya, Rika Sukmawati juga menyatakan bahwa tes adalah salah satu prosedur agar menilai dominan kualitas keahlian individu secara tidak spontan, yaitu tanggapan individu atas sekumpulan persoalan. Kemudian menurut Mardapi, bentuk tes dikategorikan menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Tes objektif adalah sistem penskorannya objektif. Bentuk tes objektif yang sering digunakan adalah pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan uraian objektif. Sedangkan tes non-objektif adalah sistem penskorannya dipengaruhi subjektivitas pemberi skor. Ya, bentuk tesnya adalah seperti bentuk tes esai, atau uraian. Kemudian menurut Anas, ada 4 ciri atau karakteristik yang harus dimiliki tes, yaitu tes hasil belajar bersifat valid dan memiliki validitas. Ya, tes hasil belajar telah memiliki reliabilitas atau bersifat reliable. Kemudian tes hasil belajar bersifat objektif dan tes hasil belajar bersifat praktis dan ekonomis. Kemudian dari hasil penelitian Vincentia mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa memiliki hubungan yang cukup kuat dalam menentukan hasil belajar mahasiswa. Sedangkan menurut Gunawan, berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang mengharuskan peserta didik untuk memanipulasi informasi dan ide-ide dalam cara tertentu yang memberi mereka pengertian dan implikasi baru. Kemudian menurut Anderson itu menyatakan bahwa indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi dimulai dari C4 sampai C6. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk masalah hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang. Ya. Akar penyebabnya adalah guru belum mampu mengembangkan sistem komunikasi dengan orang tua seperti buku penghubung sebagai bentuk tanggung jawab pendidikan. Untuk analisisnya, guru belum mampu mengembangkan sistem komunikasi dengan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab pendidikan merupakan akar penyebab masih kurangnya hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran. Walaupun orang tua sibuk dalam bekerja, rendahnya kondisi ekonomi orang tua dan guru tidak melakukan home visit, namun jika guru mampu mengembangkan sistem komunikasi dengan orang tua, maka hubungan komunikasi antara guru dan peserta didik terkait pembelajaran bisa ditingkatkan, misalkan dengan cara dibuatnya buku penghubung. Nah, berdasarkan hasil penelitian Rahmawati, ditarik kesimpulan bahwa penggunaan buku penghubung ialah merupakan alat atau sarana sebagai perantara komunikasi. Kemudian memiliki format tertentu, kemudian menyampaikan pesan, ide, pengumuman, permasalahan, dan tujuan komunikasi, serta digunakan oleh guru, orang tua, dan siswa dengan menulis. Nah, itu buku penghubung. Nah, manfaat dari buku penghubung adalah sebagai alat atau sarana, kemudian untuk menyampaikan pesan, kemudian komunikasi mudah dan lancar, mengetahui kondisi siswa, melatih kedisiplinan dan kemampuan menulis siswa, serta menambah semangat melakukan komunikasi. Selanjutnya, ya, dalam Suryanto dikatakan buku
fungsi dari buku penghubung sesuai dengan fungsi media komunikasi, yaitu memiliki fungsi efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berarti mempermudah kelancaran penyampaian informasi, dan efisiensi bermakna mempercepat pencapaian informasi. Jadi pada bagian analisis akar penyebab masalah ini, kita seperti mencari dokumen pendukung. Kenapa tadi kita menentukan akar penyebabnya tadi seperti yang sudah kita analisis, ya. Jadi yang kita mencari referensi pendukungnya seperti itu. Kemudian untuk masalah berikutnya, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Nah, akar penyebab masalahnya, guru kurang memiliki efikasi diri untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Nah, untuk analisis akar penyebab masalah, guru kurang memiliki efikasi diri untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif merupakan akar penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Guru harus lebih memiliki efikasi diri untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif, walaupun dengan waktu terbatas. Untuk bisa meningkatkan efikasi diri, maka guru harus rajin mengupgrade diri, banyak mencoba dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Di antara 5-6 juta guru di Indonesia, baru sekitar 2% guru yang inovatif, artinya 98% guru tidak inovatif. Ini dikutip dari Iskandar tahun 2013. Kemudian, Saud berpendapat bahwa inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan baru dan bersifat kualitatif yang berbeda dari sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Menurut George dan Jones, efikasi diri adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk berhasil melakukan perilaku tertentu. Guru dengan efikasi diri yang tinggi menjadi lebih bergairah dalam mengajar, siap menerima ide-ide baru dan mampu menggunakan metode pengajaran baru untuk membantu peserta didik dalam belajar, dikarenakan guru dengan efikasi yang tinggi tersebut memiliki perilaku mengajar yang positif seperti kesabaran, komitmen, dan semangat. Itu dikutip dari Moalosi dan Purchase tahun 2015. Kemudian, kaitan antara efikasi diri dan inovasi dideskripsikan oleh Lutan bahwa efikasi diri memiliki dampak terhadap perilaku organisasi seperti karir dan pengembangan, pelatihan karyawan, peningkatan desain kerja, komunikasi, efikasi kolektif atau tim, inovasi, pengusaha, pemimpin, dan stres. Selanjutnya, dari hasil penelitian Kayati disimpulkan bahwa efikasi diri berpengaruh langsung positif terhadap inovasi guru. Hal ini berarti bahwa dengan memiliki efikasi diri yang tinggi akan meningkatkan inovasi guru. Nah, itu tadi. Selanjutnya untuk masalah yang kelima, yaitu terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi numerasi. Akar penyebab masalahnya yaitu guru kurang mendapat pelatihan, bimbingan, dan sosialisasi tentang literasi dan numerasi. Untuk analisis, yaitu guru kurang mendapat pelatihan, bimbingan, dan sosialisasi tentang literasi dan numerasi merupakan akar penyebab terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi numerasi. Dengan adanya pelatihan, bimbingan, dan sosialisasi tentang literasi dan numerasi, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan dan pemahaman guru terkait materi literasi numerasi. Ya, setelah guru paham, maka membiasakan diri untuk menerapkan kegiatan literasi dan numerasi dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia. Selanjutnya, untuk masalah pembelajaran di kelas masih belum berbasis HOT, akarnya adalah guru belum secara komprehensif memahami tentang pembelajaran HOT, termasuk di dalamnya mengukur, melatihkan, atau mengajarkan serta menggunakan metode yang tepat. Untuk analisisnya, guru belum secara komprehensif memahami tentang pembelajaran HOT, termasuk di dalamnya mengukur, melatihkan, atau mengajarkan serta menggunakan metode yang tepat merupakan akar penyebab pembelajaran di kelas masih belum berbasis HOT. Hasil penelitian Vincentia mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa memiliki hubungan yang cukup kuat dalam menentukan hasil belajar mahasiswa. Menurut Gunawan, berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang mengharuskan peserta didik untuk memanipulasi informasi dan ide-ide dalam cara tertentu yang memberi mereka pengertian dan implikasi baru.
Selanjutnya, dikatakan oleh Anderson bahwa indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi itu meliputi C4 sampai C6 ya, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian menurut Ridwan Abdullah Sani, guru dianjurkan untuk menerapkan beberapa prinsip dalam pembelajaran berbasis HOT, antara lain menciptakan tugas yang sesuai dengan harapan atau kebutuhan siswa, kemudian membangkitkan rasa ingin tahu siswa, kemudian memberikan tugas atau soal yang dapat membuat siswa aktif berpikir, mengkaji persoalan nyata atau kontekstual yang dialami oleh siswa, kemudian mengembangkan imajinasi siswa melalui tulisan atau gambar, kemudian memberi kesempatan bagi siswa untuk melakukan elaborasi dan berpikir divergen atau lateral, kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk memiliki topik atau cara belajar di kelas, kemudian tidak menyalahkan siswa jika membuat atau menanyakan hal yang nyeleneh, kemudian memberikan kebebasan bereksperimen bagi siswa, kemudian memberikan umpan balik atau penghargaan atas karya siswa, melatih siswa mengajukan pertanyaan atau membuat rumusan masalah dalam upaya menyelesaikan masalah yang menantang, kemudian melatih siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis dan mengevaluasi dan atau informasi yang disajikan, serta melatih siswa membuat keputusan terkait dengan suatu kondisi yang dideskripsikan. Nah, itu tadi dia. Kemudian yang terakhir, masalah guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk akar penyebab masalahnya yaitu guru kurang mencoba menggunakan berbagai teknologi dalam pembelajaran. Nah, analisisnya, guru kurang mencoba menggunakan berbagai teknologi dalam pembelajaran merupakan akar penyebab guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, guru harus berani mencoba penggunaan berbagai teknologi pembelajaran. Tanpa keberanian mencoba, walaupun gurunya punya fasilitas, meskipun fasilitas itu terbatas, maka diyakini juga guru kurang maksimal memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, teknologi pendidikan yaitu studi atau praktik secara etika untuk memfasilitasi belajar dan peningkatan kinerja melalui penciptaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber teknologi secara tepat. Teknologi pendidikan adalah bidang yang berkepentingan dengan usaha memudahkan proses belajar dan peningkatan kinerja melalui perancangan dan pengelolaan sumber teknologi secara baik. Dalam perkembangan selanjutnya, teknologi pembelajaran menggunakan 3 prinsip dasar yang perlu dijadikan acuan dalam pengembangan dan pemanfaatannya, yaitu pendekatan sistem atau system approach, kemudian berorientasi pada peserta didik atau learn center, dan pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin, ya, atau utilizing learning resource, ya, seperti itu. Jadi seperti itulah pengerjaan LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, terutama para peserta PTG dalam jabatan tahun 2022. Terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komentar. Dan jangan lupa terus saksikan video-video saya, aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.